guys, balik lagi bareng Fasargi, YouTuber ibu yang paling kece, paling rempong sejagat raya. Asik. Nah, kali ini sebagaimana kalian sudah banyak rempong nge-DM aku, nge-komen aku, Kak, apa sih kutus-kutus, Kak, mana video kutus-kutus segala macam. Tara! Nah, ini aku mau review produk minyak kutus-kutus. Yes. Nah, sebelum aku review lebih lanjut, jangan lupa klik like sekarang, di like tanda kalian suka dengan video aku. Kemudian juga jangan lupa subscribe sekarang karena masih banyak banget video yang akan aku upload buat kalian, dan pastikan kalian nggak miss satu videoku sekalipun. Sebagaimana kalian tahu, ini minyak kutus-kutus, terus aku juga dikasih brosurnya. Ini packagingnya seperti ini, kayak gini. Kemudian ini 100 ml, jadi kalau kalian bawa naik pesawat ini masih oke, masih boleh. Nah, di dalamnya ini ada satu botol minyak kutus-kutus ini, dan ada kayak buku kertas panduannya gitu, seperti ini ya. Nah, sedikit flashback gitu ya, aku mau kasih tahu kalau yang pemilik kutus-kutus ini, foundernya ini bernama Bapak Servasius Bambang Pranoto. Jadi beliau ini berusia 65 tahun saat ini, dan beliau ini bukan orang sembarangan, karena sebagaimana hasil googling aku dan aku cari tahu sana sini, ternyata Pak Bambang Pranoto ini, Servasius Bambang Pranoto ini merupakan orang yang cukup mampu, cukup mapan, cukup berada, bahkan karirnya itu bagus banget di salah satu perusahaan elektronik di Belanda gitu kan ya. Kalau nggak salah dia menjabat sebagai GM di Belanda. Dia mempunyai anak, dan anaknya semua tinggal di Jakarta yang aku baca, dan dia karena katanya dia bosen gitu ya akan kehidupannya yang sudah mampu, dia kangen gitu rasanya gimana berjuang segala macam. Akhirnya beliau ini pindahlah ke Bali bersama istrinya dan memulai hidupnya lagi dari nol, dan meninggalkan semua harta kekayaannya yang ada di Jakarta dan dikasih ke anaknya. Intinya dia kayak bertapa gitu kan ya. Kemudian bertapa, terus semedi atau meditasi, aku nggak paham. Terus setelah itu dia mendapat ilham untuk bikin si kutus-kutus ini, karena juga pada saat itu katanya dia sedang sakit, nggak bisa jalan. Kemudian dia juga menggunakan semua bahan baku ini dari halaman rumahnya dia gitu, kayaknya dicari-cari. Singkat cerita, dia ngeracik dulu tuh si kutus-kutus ini, racik, trial and error, hingga akhirnya terciptalah si kutus-kutus ini, dan diberikan nama kutus-kutus. Katanya waktu itu ada orang yang bilang, udah selesaikan minyak kamu dan kasih nama kutus-kutus, dan sampai sekarang dia nggak tahu orang yang nepok dia tuh, yang bilang itu tuh siapa kayak gitu. Minyak kutus-kutus ini yang sudah yang kemasannya 100 ml ini dijual dengan harga eceran terendahnya 230.000. Jadi sih katanya ini memang di semua reseller, di semua toko, di mana-mana harganya harus jual 230.000 gitu, nggak bisa lebih rendah daripada 230.000. Kemudian kalian itu akan dapat pump tambahan. Ini pump tambahannya diberikan terpisah. Jadi dalam satu kotak ini hanya ada buku panduan ini, kemudian ini ada tutupnya. Tapi karena ini sudah aku pakai, jadi pumpnya udah aku pasang dan tutupnya udah aku buang entah di mana ya. Balik lagi ya, kan aku memang pecinta minyak-minyakan ya, minyak essential oil, minyak angin, minyak kayu putih aku suka. Dan begitu muncul si kutus-kutus ini dengan klaim berbagai macam rupa, aku itu sebenarnya nggak begitu percaya aku telan bulat-bulat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, karena pemikiran aku gini loh, kalau memang benar dia seajaib itu ya nggak usah ada orang jadi dokter, nggak usah ada rumah sakit gitu kan. Nah, jadi kita sebagai netizen juga harus pinter juga nih menyikapi berbagai macam informasi yang beredar. Dan aku juga nggak bilang minyak kutus-kutus ini nggak bermanfaat, atau dia klaimnya itu nggak bisa buat hal-hal tersebut. Tapi balik lagi, pasti ada term and conditionnya. Misalnya ketika kita sekali pakai nggak langsung dong sembuh, kalian harus rutin, harus rajin, tentunya disupport dengan berbagai macam gaya hidup yang sehat. Membantu menyembuhkan penyakit degeneratif antara lain diabetes, infeksi, kanker, liver, jantung, stroke, Parkinson, dan penyembuhan pasca operasi. Komposisinya diantaranya itu diambil dari tanaman herbal penyembuh terbaik dari alam. Diantaranya daun asid taba, daun neem,
purwoceng, temulawak, bunga lawang, bule, dan gaharu. Nah, dia di sini tertulis 63 manfaat minyak kutus-kutus untuk membantu kesehatan keluarga. Cara penggunaannya dari telapak kaki, dari punggung, dan diolesin satu di tempat yang kalian gak nyaman atau yang tempat kalian sakit. Misalnya tadi kalau pusing telapak kaki, di punggung, dari leher hingga tulang ekor, terus juga ditaruh di kepala atau di leher gitu ya, geng. Tentunya dengan berbagai macam klaim kalau minyak kutus-kutus ini manfaatnya banyak banget, nggak serta-merta kita oles, mana nih gue nggak sembuh. Nah, itu dia yang harus kita pelajari dan kita maksudnya kita telaah lebih lanjut gitu ya. Jangan ucuk-ucuk nanti kita ngeklaim minyak kutus-kutusnya ini yang nggak cespleng, padahal memang segala sesuatu kan butuh proses kan ya, dia bukan obat dewa, geng. Ini warnanya nih, ini kalau misalnya nggak dikocok kayak ada sesuatu gitu di bawahnya tapi nggak mengendap gitu ya, warnanya harus dikocok dulu gitu ya sebelum kita pakai. Dan ini warnanya kuning pekat gitu, bener-bener kuning pekat. Di tahun 2018 Oktober itu aku tanggal 19 Oktober aku ke New York sama Kela tentunya, dan Kela itu masih berusia 9 bulan. Kemudian begitu nyampe di New York itu sangat dingin. Aku udah pakein si Kela itu jaket tebel, dan tiba-tiba si Kela excited banget, entah excited dia ketawa gitu, tapi ketawanya tuh keluar ingus dua gini, sek. Wah, langsung aku pelap gitu kan, aku panik, berarti dia masih kedinginan dong sampai dia keluarin ingus gitu. Terus aku bebet lagi, tambahin segala macam, daleman segala macam. Dan tapi so far dia saat itu sangat have fun gitu ya, kita bisa lihat raut wajahnya dia senang segala macam. Tapi geng, malamnya dia rewel banget. Akhirnya dia muntah-muntah, dikasih susu muntah, akhirnya nggak aku kasih susu, aku diemin, tapi dia akhirnya tidur 5 menit, kebangun muntah lagi. Aku panik dong. Kenapa aku panik? Karena obat di dalam kotak P3K itu tidak ada obat anti muntah yang dokter berikan. Mungkin aku waktu itu nggak bawa atau gimana, akhirnya aku lupa, pokoknya aku nggak bawa obat anti muntah. Akhirnya yang aku bawa cuma kayak standar ya, obat panas, obat flu, obat batuk segala macam, tidak ada obat seperti itu. Akhirnya aku ingat kalau aku bawa minyak kutus-kutus, dan pada saat itu benar minyak kutus-kutusnya belum aku buka sama sekali. Akhirnya aku buka, aku pasangin pamnya, aku balurin ke badannya dia, di kakinya aku segala macam. Akhirnya dia tidur. Abis tidur dia 5 menit bangun lagi nangis, aku balurin lagi. Kemudian 5 menit, pokoknya ada 5 kali, bener-bener kali ganti baju, itu kasur hotel udah penuh muntah bau. Aku sampai kasihan, aku sakit, aku bingung mau bawa ke rumah sakit gimana. Akhirnya kayaknya ada 5 kali dia bolak-balik muntah. Akhirnya pokoknya setiap muntah aku balurin segala macam minyak, dan terutama minyak kutus-kutus ini aku balurin, aku urut-urut, aku gendong-gendong, pokoknya biar dia nggak rewel, karena dia bener-bener kayak nggak enak badannya ya. Kemudian akhirnya si Kayla ini bisa tidur dengan pules sampai dari subuh kan dia nggak bisa tidur subuh ke siang, jadi dia bangunnya agak siang. Dan amazingnya pada saat itu aku kira dia bakal lemes, pada sakitnya berlanjut, tapi puji Tuhan udah stop aja sampai situ, dia nggak sakit lagi dan bisa beraktivitas gitu, kita menjalankan aktivitas pada hari itu dengan lancar. Kalau untuk aku pribadi, aku tuh sering yang namanya, aku punya GERD itu asam lambung yang agak tinggi gitu ya. Tapi aku jujur aja kurang menjaga makanan aku. Jadi kalau makan cabai ya aku ayo, makan santan ya aku ayo, makan rujak ya aku ayo gitu kan ya. Karena menurut aku tidak terlalu parah. Jadi ketika aku makan ya kadang kambuh, kadang enggak. Dan ketika kambuh juga kayaknya rasanya tuh kayak masuk angin. Aku pusing, kadang keringet dingin, kemudian pengen muntah-muntah gitu. Kadang suami juga salah sangka, coba tes pack, jangan-jangan lo hamil kayak gitu. Tapi aku udah sering banget mengalami kayak gini ya, rasanya kayak masuk angin lah ya gitu ya. Kayak masuk angin, gak enak, mual gitu, pusing. Kemudian aku balurin si kutus-kutus ini. Aku pasti minta Ruth balurin karena telapak kaki ya, dipijit-pijit sama dia ke sela-sela telapak kaki. Kemudian juga di punggung dibalurin dari leher hingga tulang ekor. Bahkan kadang sepunggung dibalurin sambil dipijit-pijit. Nah sambil dipijit-pijit kadang aku gitu karena keluar angin gitu. Terus kemudian aku balurin juga di perut kan, karena pencernaan aku kayaknya bermasalah gitu ya. Abis itu
apa sih rasanya ketika dibalurin kutus-kutus? Rasanya hangat, rasanya anget geng, rasanya anget, kayak enak buat tidur. Bener-bener ketika dibalurin enak banget. Misalnya abis mandi balurin minyak kutus-kutus terus langsung tidur, itu enak banget. Terus pagi-pagi bangun kayaknya fresh gitu, istirahatnya kayaknya enak gitu, kayaknya tidur pules. Nah kayak kemarin banget itu aku baru banget namanya balurin minyak kutus-kutus, karena aku kayak masuk angin gitu, dibalurin sama ruut, dipijit-pijit sama ruut, terus aku tidur tuh gue kayak nggak ada mimpi, nggak ada apa, kayak pules lama gitu, bangun-bangun kayak enak banget gitu. Nah so far sih yang gue alamin kan memang bukan amit-amit ya, jangan sampai penyakit yang parah-parah, cuman kayak buat meningkatkan kekebalan tubuh, masuk angin, sakit mah ya, pusing, hanya semacam itu. Gue jadi tidak bisa memberikan review bagaimana sakit minyak kutus-kutus ini mengobati berbagai macam penyakit yang lain yang ada ditulis di sini. Kalau kalian tanya ke gue, Kak, recommended atau enggak? Recommended! Karena apa? Karena minyak kutus-kutus ini bisa dipakai buat gue, buat suami, dan buat Kayla. Nah, kandungannya di sini kalau gue baca, dia udah ada oleum kokos, jadi itu minyak kelapa. Jadi sebenarnya ini sudah kalau yang living itu kan memang ekstraknya, biangnya. Nah kalian harus dilute dulu, campur dulu dengan minyak kelapa, baru bisa kalian gunakan ke anak kecil. Biasanya gue pakein di telapak kakinya Kayla dan di punggungnya Kayla kalau misalnya mau tidur. Kenapa nggak siang hari atau sore hari gitu kan ya? Karena menurut gue rasanya agak lengket ya, rasanya agak lengket, memang hangat, itu enak banget buat penghantar tidur. Kalau siang hari rasanya lepek, lengket gitu, makin gak enak gitu ya. Terus kecuali kalau memang anak gue sakit gitu kan ya, mau nggak mau dong gue pakein sesering mungkin gitu. Yang gue nggak suka dari minyak kutus-kutus ini, dia kuning dan meninggalkan bekas di baju, apalagi kalau baju gue putih. Jadi saran gue, kalau kalian menggunakan minyak kutus-kutus, pakailah baju rumahan yang memang udah jelek, yang udah belel gitu kan ya. Kemudian juga kalau misalnya balurin di kaki, terus kasur kalian warna putih, gitu kan ya, harus hati-hati. Coba pakai minyak, pakai kaos kaki gitu kan ya, biar cepat ngeresepnya, plus juga biar nggak ngotorin spray dan segala macam. Jadi gitu ya, mama tuh pusing-pusing, sakit-sakit baluran minyak kutus-kutus, tapi masih mikirin, duh baju gue nih gimana nanti gue nyucinya, karena gue yang repot lagi. Kalau kalian mau beli minyak kutus-kutus, sekarang banyak banget ya yang palsu ya, karena beredar di mana-mana minyak kutus-kutus. Nah sayang banget kalau kalian beli yang palsu. Gue ini beli sama tetangga gue, jadi gue rekomendasikan. Gue nggak ada apa-apa ya gitu, gue nggak ada mengambil keuntungan sekalipun. Gue beli di Mbak Ika, nanti Instagramnya aku taruh di link, Iksu gitu kan, Iksoe gitu ya. Dia jual kutus-kutus, dia jual pempek, dia jual segala macam makanan frozen food. Aku sering beli di situ, makanya dia jual ini, aku beli lagi sama dia gitu ya. Kalau kalian mau beli, tinggal klik aja Instagramnya Mbak Iksu, bilang aja dari Elva Saragih, nanti dia pasti tahu Elva Saragih itu siapa. Kemudian bilang aja subscriber aku, dan dia dapat free ongkir. Jadi 230.000 itu kalian free ongkir se-Jabodetabek kalau aku nggak salah ya. So menurut aku kalau kalian memang baru banget pemula mau beli segala minyak essential oil, kalian bisa coba minyak kutus-kutus karena harga 230 lebih terjangkau daripada yang living gitu ya, karena yang living kan serinya banyak. Nah kalau kutus-kutus ini satu untuk semua gitu, all in gitu kan ya. Jadi kalian bisa coba kalau kalian mau coba, dan ini satu bisa untuk seisi keluarga. Oh plus lagi kalau sakit demam, misalnya anaknya demam, kalian juga bisa balurin ini. Terus balurin jangan cuma sekali terus udah, kalian bisa balurin sejam sekali, setengah jam sekali, 2 jam sekali gitu ya. Jadi makin bisa cepet gitu recovery-nya. Oke geng, segitu dulu video review produk minyak kutus-kutus dari Elva. Semoga kalian suka, jangan lupa di like, di subscribe video ini, dan di share ke semua sosial media kalian, supaya semua ibu-ibu lain bisa ikutan rempong kayak kita. Dan jangan lupa di komen di bawah kalau kalian sudah coba minyak kutus-kutus, atau kalian mau beli minyak kutus-kutus, gimana sih pengalaman kalian menggunakan minyak kutus-kutus, atau kalian mungkin punya saran lain, ada minyak ajaib apa ya di luar sana yang aku mungkin nggak tahu. Silahkan tinggalkan komen di bawah. So sampai ketemu di video berikutnya, dadah.